Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil. Amanat agung berkata kepada kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan. Saudara-saudaraku, tugas kita adalah tugas yang mulia. Tugas yang diberikan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi, kepada saudara dan saya. Kita harus meresponi secara positif untuk melaksanakan akan tugas yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, John Wesley yang hidup pada tahun 1703 sampai 1791 merupakan salah satu tokoh yang bisa merubah kehidupan pada zaman di mana dia berada, di mana masyarakat Inggris pada waktu itu hidup dalam kehancuran moral, di mana gereja-gereja juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ada pemabukan di mana-mana. Angka kematian itu terus terjadi dan semakin tinggi. Kemerosotan moral terjadi, saudara. Tapi Tuhan mengangkat seorang bernama John Wesley. Dan John Wesley menangkap apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Dan itu merupakan tujuan hidup yang Tuhan nyatakan kepada John Wesley. Dan itu merubah tujuan hidup daripada John Wesley. Dan dia menangkap hati Tuhan. Dia menangkap visi Tuhan. Dan dia menangkap perjalanan yang sangat jauh, bermil-mil. Dalam satu tahun sekitar 6.000 km sampai 8.000 km, John Wesley melakukan perjalanan pemberitaan Injil. Sepanjang hidup daripada John Wesley, dia melakukan perjalanan sebanyak 400.000 kilometer perjalanan untuk memberitakan Injil. Pada satu ketika, saudara-saudaraku, John Wesley mengadakan perjalanan pelayanan dari London ke Newcastle selama 6 hari dalam cuaca yang buruk, salju, hujan es, dan dia melewati badai dan akomodasi yang tidak begitu baik. Dia bersama dengan salah seorang yang baru saja percaya pada Tuhan Yesus mengadakan perjalanan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia melakukan perjalanan itu tanpa sungut-sungut, karena ada dorongan kasih Allah yang begitu dalam diri John Wesley, sehingga dia melakukan perjalanan itu. Saudara-saudaraku, bahkan dalam satu kali perjalanan, dalam menempuh 105 km, dia membutuhkan 2 kuda untuk bisa menyelesaikan perjalanan pelayanan penginjilannya. Setelah kuda yang satu lelah, diganti lagi dengan kuda yang lain. Satu perjalanan misi menggunakan 2 kuda. Itu artinya apa, saudara? Kuda tidak tahan lagi mengikuti perjalanan penginjilan daripada John Wesley. Karena itu kuda yang satu diistirahatkan dan kuda yang satu melanjutkan dengan stamina yang baru. Bagaimana dengan stamina John Wesley dalam melakukan perjalanan dari pagi hari jam 5 sampai pada jam 10 lebih malam hari? 2 kuda memiliki kekuatan tidak seimbang dengan kekuatan yang dimiliki oleh John Wesley untuk memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, John Wesley pergi ke sawah-sawah, ke tempat-tempat terpencil. Dengan kelompok-kelompok kecil dia membina dan menciptakan tentang Injil Yesus Kristus. Karena John Wesley telah mengalami satu perubahan hidup dalam kehidupan John Wesley. Itu pada waktu satu persekutuan doa, dia merasakan satu hadirat Tuhan mengurapi, menjamah hidupnya. Dan
pada saat itu Roh Kudus menjamah John Wesley. Dan dia mengetahui bahwa benar-benar pada waktu itu Yesus Kristus telah menghapus dosanya. Ada satu keyakinan, satu kepastian secara roh. Dia mengetahui bahwa dosanya telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dia memiliki kepastian hidup yang kekal. Dan dia mengalami kasih Allah yang begitu luar biasa mengalir dalam kehidupan John Wesley. Itulah menjadi gerakan daripada John Wesley untuk membagi kasih Allah itu kepada semua orang. Dia pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Gereja menutup pintu untuk mimbarnya digunakan oleh John Wesley. Dan itu tidak menjadi masalah bagi John Wesley. Karena John Wesley berpikir di tempat yang nyaman untuk berkhotbah itu baik. Tapi dia mencari tempat yang tidak nyaman. Karena tempat yang nyaman itu menolak dia untuk memberitakan firman. Ada tempat-tempat yang tidak nyaman untuk memberitakan Injil. Dan dia pergi ke tempat-tempat dan membawa mimbar secara rohani. Dan berkhotbah dengan mimbar secara rohani. Itu mimbar di mana ada kehadiran Allah. Dan dia menyampaikan firman Tuhan di lapangan-lapangan terbuka. Ada banyak orang, 10.000 sampai 20.000 orang mendengarkan Injil. Pada waktu John Wesley menyampaikan Injil bukan di dalam gedung gereja. Dan pada satu ketika dia berkhotbah, dicatat sekitar 32.000 orang mendengarkan Injil. Pada waktu dia berada di satu tempat penggalian batu bara. Saudara-saudaraku, ini menginspirasi saudara dan saya. Bagaimana kita harus terus memberitakan Injil. Kita harus didorong oleh satu kasih Allah yang dalam hidup kita. Untuk menyampaikan kasih Allah itu kepada semua orang. Dan inti kasih Allah adalah bahwa Allah mengasihi saudara. Dia mau menyelamatkan saudara. Dia mau mengampuni semua dosa dan kejahatan saudara. Tapi itu hanya melalui Yesus Kristus yang sanggup untuk menghapus dosa saudara. Yesus Kristuslah yang sanggup memberikan kepada saudara dan saya kepastian hidup yang kekal. Karena itu saudara, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan semangat saudara untuk saudara bisa pergi untuk membawa berita kesukaan dalam situasi apapun, dalam badai apapun. Tuhan Yesus akan menyertai saudara. Dia berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa. Pergilah saudara, menyampaikan berita yang baik ini, berita keselamatan. Ada banyak orang yang membutuhkan berita keselamatan, tapi mereka tidak tahu. Dan saudara sudah tahu tentang berita keselamatan itu. Sampaikanlah berita keselamatan dimanapun saudara berada. Sampaikanlah bahwa Allah mengasihi saudara. Dan bukti daripada Allah mengasihi saudara, Dia telah menyerahkan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memikul semua dosa saudara. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Salam.